Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Anwar. Saya mahasiswa Universitas Terbuka. NIM saya 0539148997. Prodi saya Sistem Informasi. UPBJ saya di Jakarta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas praktikum 3 menggunakan framework Vue.js. Aplikasi yang saya buat adalah sistem bahan ajar UT yang digunakan untuk mengelola stok bahan ajar dan tracking delivery order. Pada aplikasi ini saya telah menerapkan view komponen, view template, data binding, conditional rendering, computed property, watcher, filter, event handler, serta form validation sesuai dengan indikator pencapaian tugas praktikum. Sekarang kita lihat di ini struktur project. Pada aplikasi ini saya menggunakan struktur project yang terorganisir. Saya ininya di nama tugas ini tugas 3 view UT. Pada aplikasi ini saya menggunakan struktur project yang terorganisir. Folder di sini ada folder data, digunakan untuk menyimpan data JSON. Ini yang dikasih oleh dosen. Folder asset digunakan untuk file CSS. Folder komponen, ini komponen digunakan untuk menyimpan view komponen, sedangkan untuk app.js nya digunakan sebagai view instance utama. Dengan struktur ini, kode menjadi lebih mudah dipelihara dan dikembangkan. Untuk view komponen order from JS. Di order from JS ini saya menggunakan view komponen order from. Pada bagian ini digunakan untuk menambah bahan ajar. Stock table JS. View komponen di stock table JS. Komponen ini digunakan untuk menampilkan dan mengelola data stok bahan ajar. Komponen ini digunakan untuk proses tracking delivery. Dengan menggunakan view komponen, kode menjadi lebih modular dan mudah dipelihara. Sekarang bagian 3, Mustance vtext vhtml. V ini item code. Saya menggunakan Mustance untuk menampilkan data kode buku dari view ke halaman web. Menggunakan directive vtext untuk menampilkan judul buku. Untuk vhtml, saya menggunakan directive vhtml untuk menampilkan catatan yang mengandung tag HTML. Data binding. Sekarang data binding. Pada bagian ini saya menggunakan directive vmodel kode, vmodel judul ya, untuk melakukan two-way data binding. Data yang diketik pengguna langsung tersimpan ke data view tanpa perlu mengambil nilai secara manual. Pada bagian ini di stock table JS, pada bagian ini saya menggunakan vbind untuk mengirim data quantity dan safety stock dari parent komponen ke child komponen. Div vif select UPBJJ. Saya menggunakan directive vif untuk menampilkan pilihan kategori hanya jika UPBJJ sudah dipilih. Pada bagian ini saya menggunakan vif show edit modal, class modal. Pop up edit hanya muncul ketika tombol edit ditekan. Pada bagian ini
untuk detail paket hanya ditampilkan ketika pengguna memilih paket bahan ajar. Untuk di indeks HTML-nya, show untuk tampilan. Pada bagian ini saya menggunakan VShow untuk menampilkan dan menyembunyikan tabel stok. Sekarang penggunaan V4 stok tabel.js, kita cari V4 item index filtered stock. Saya menggunakan direktif V4 untuk melakukan perulangan array data stok sehingga seluruh data buku dapat ditampilkan secara otomatis. Direktif V4 juga digunakan untuk menampilkan daftar UPBJJ dan V4 juga saya gunakan di bagian ini, digunakan untuk menampilkan daftar kategori. Sekarang kita ke DO Tracking.js. Di DO Tracking.js penggunaan V4 juga digunakan untuk menampilkan daftar paket bahan ajar. Sekarang kita cari penggunaan computed property stock tabel.js. Filtered stock, saya menggunakan computed property bernama filtered stock. Computed property ini digunakan untuk melakukan pencarian, filtering dan sorting data stok. Di DO Tracking.js juga ada computed property detail paket, digunakan untuk menampilkan detail paket yang dipilih pengguna. Sekarang cari penggunaan watcher stok tabel.js. Saya menggunakan watcher untuk memantau perubahan UPBJJ, keyword pencarian dan sortering sampai sini. Nah, ini untuk keyword pencarian dan sortering menggunakan watcher. Sekarang DO Tracking.js. Watcher juga digunakan untuk memantau perubahan paket dan NIM. Dengan demikian syarat minimal 2 watcher telah terpenuhi. Sekarang penggunaan filter. View filter rupiah function value. Saya membuat filter bernama rupiah untuk memformat angka menjadi format mata uang rupiah. Filter rupiah digunakan pada kolom harga sehingga nilai harga menjadi lebih mudah dibaca. Metode simpan digunakan untuk menambahkan data bahan ajar baru. Metode edit data digunakan untuk membuka pop-up edit data. Nah, simpan edit. Digunakan untuk menyimpan perubahan data. Sedangkan untuk hapus data digunakan untuk menghapus data stok. Metode cari digunakan untuk mencari delivery order berdasarkan NIB atau nomor DO. Berdasarkan NIB atau nomor DO. Metode tambah DO digunakan untuk menambahkan delivery order baru. Saya menerapkan validasi sederhana agar pengguna tidak dapat menyimpan data kosong. Jadi saat pengisi itu, jadi nanti ada alertnya, semua data wajib diisi. Pada bagian ini saya menggunakan event click untuk menjalankan fungsi simpan ketika tombol ditekan. Saya menggunakan event keyboard enter untuk menjalankan pencarian. Ini cube ESC
untuk reset, tombol escape untuk reset pencarian. Oke. Sekarang kita kita tes. Oke, ini tampilan ininya, tampilan antar mukanya ya. Jadi selain menerapkan fitur-fitur Vue.js, saya juga memperhatikan aspek antar muka pengguna atau user interface agar aplikasi itu lebih mudah digunakan. Pada halaman utama ini saya menggunakan icon-icon atau emoji pada setiap menu seperti stok bahan ajar, tracking DO, penggunaan icon ini bertujuan agar pengguna dapat mengenali fungsi menu dengan lebih cepat tanpa harus membaca secara keseluruhan teks. Saya juga membuat tampilan dashboard yang sederhana dan informatif. Di dashboard ini juga ada terdapat informasi total bahan ajar dan jumlah stok yang perlu di reorder. Informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk kartu atau card sehingga pengguna dapat melihat informasi penting secara cepat. Sekarang kita coba buka stok bahan ajar. Pada fitur stok bahan ajar ini saya menyediakan di sini pada stok bahan ajar ini saya menyediakan pencarian data, filter UPBJJ, filter kategori, sorting data, filter reorder. Dengan fitur tersebut pengguna dapat menemukan data yang dibutuhkan secara cepat tanpa harus mencari secara manual pada seluruh tabel. Saya juga menggunakan warna pada beberapa tombol agar pengguna lebih mudah membedakan fungsi masing-masing tombol. Contohnya tombol biru untuk aksi, tombol kuning edit, merah untuk hapus, tombol ini dashboardnya abu-abu, ini untuk kembali. Dengan penggunaan warna yang konsisten, pengguna dapat memahami fungsi tombol dengan lebih mudah. Selain itu, saya juga menggunakan pop-up atau modal pada fitur edit data. Nah, jadi saat diklik edit datanya, pop-up edit data bahan ajar muncul. Dengan menggunakan pop-up, pengguna tidak perlu pindah halaman sehingga proses edit lebih cepat dan nyaman. Sekarang kita kembali back, kita ke tracking DO. Pada fitur tracking DO saya juga menyediakan pencarian berdasarkan cari nomor DO atau NIM, sehingga pengguna dapat melakukan pelacakan pengiriman dengan cepat. Saya juga menambahkan event keyboard berupa enter ini untuk melakukan pencarian, dan reset escape untuk melakukan reset pencarian. Fitur ini membantu pengguna yang lebih sering menggunakan keyboard dibandingkan mouse.
Tampilan aplikasi dibuat menggunakan cut, shadow, border, radius, dan tata letak yang sederhana sehingga terlihat lebih modern dan nyaman digunakan. Selain itu, seluruh menu utama dapat diakses hanya dengan beberapa klik sehingga aplikasi menjadi lebih user friendly. Kita tes apakah menunya bisa digunakan atau tidak. Kita ke data ban ajar. Di sini kita akan coba untuk data stok itu saat kita klik nanti akan muncul semua data stok buku yang ada di database yang sudah kita buat. Di sini ada kode, judul, kategori, UPBJJ, lokasi rak, harga, quantity, safety stock, status, catatan, aksi ini ya yang tadi sudah jelaskan. Edit ini untuk edit quantity, dia bisa edit apa aja di sini, dari kode, judul, kategori sampai catatan bisa diedit di sini. Ini tombol hapus. Kita coba satu-satu ya. Kita tambah bahan ajar. Di sini saya pakai pop up ya. Kita coba contohnya, kodenya EKM 4555 lah. Judulnya matematika, kategorinya MK wajib, UPBJJ Jakarta, lokasi raknya R3 B3, harganya 65.000, kuantitinya contoh 7, safety stoknya 5, simpan. Nanti muncul data berhasil disimpan, kita oke. Nah, nanti otomatis yang tadi kita tambahkan akan muncul di bawahnya ini. Oke, sekarang kita coba filter tampil reorder. Nanti akan muncul buku-buku mana aja yang harus di reorder. Kenapa? Karena kuantitinya kurang dari safety stoknya. Nah, diurutkan ini kita bisa urut by judul, urut by harga, urut by stok. Urut by stok, nanti stoknya itu kan muncul dari yang paling sedikit sampai yang besar. Nah, di sini juga filter by UPBJJ. Kita pilih, contoh kita pilih Jakarta, nanti hanya muncul yang Jakarta saja. Kita Surabaya, Makassar. Oke, berarti berhasil. Padang kosong ya, karena di sini nggak ada UPBJJ Padang. Di sini ada menu cari mata kuliah. Kita contohnya kita P aja udah muncul tuh yang menggunakan huruf P. Oke, pengantar. Berarti berhasil, bisa digunakan. Oke, nah sekarang menu edit. Contoh kita mau edit buku dasar sosiologi. Di sini kan menipis nih, perlu reorder. Jadi kita edit kuantitinya menjadi 8, 9. Simpan data. Nanti dia akan muncul langsung berubah otomatis. Langsung saat kita simpan dia otomatis langsung berubah. Dan di sini statusnya jadi aman. Jadi hanya satu buku aja yang perlu di reorder. Nah, di sini yang perlu di reorder hanya satu. Jadi di sini tampilannya langsung otomatis mengikuti yang tadi yang sudah kita edit. Sekarang kita cek tracking DO. Di tracking DO ini, ini baru ada satu, karena contohnya baru 1 DO ya.
Sekarang kita coba tambah delivery order. Masukkan NIM, contohnya NIM-nya berapa ya? 5689112. Mahasiswa contohnya nama saya dah. Pilih paket itu, kita pilih CNT, simpan. Otomatis untuk nomor DO nya dia ngurut ya, DO nya itu ngurut, DO nya dia ngurut. Di sini tadi yang baru kita tambahkan status pengirimannya menunggu pengiriman. Jadi menu tambah DO berhasil. Di sini muncul nomor DO selanjutnya. Kalau kita mau buat lagi dah. Nah, DO ketiga muncul, nomor DO nya ngurut. Nah, sekarang kita coba menu cari nomor DO atau NIM. Kita coba 1 2 3. Kita coba cari 1 2 3 4 5 6 7 8. Contoh Kak 5 6 7 8 9. Nah, nanti setelah kita cari tracking DO, kita masukkan NIM-nya, nanti dia muncul lengkapnya, NIM-nya, nama, ekspedisinya, statusnya, paketnya apa, tanggal kirim, harga, riwayat perjalanannya. Karena kalau di sini kan nggak lengkap, jadi kita pakai tracking DO untuk menampilkan detail paketnya. Kita coba yang baru tadi kita buat 4 5 6 7 3 4 5 5. Muncul nomor DO nya yang kita buat yang kedua tadi. Dian Mariani si cepat, status menunggu pengiriman, riwayat perjalanannya ini DO berhasil dibuat, jadi karena dia itu menunggu pengiriman. Berdasarkan implementasi yang telah saya tunjukkan, aplikasi ini telah menerapkan view komponen, view template, Mastance, vtext, vhtml, vmodel, vbind, vif, vshow, v4, computed property, methods, watcher, filter, event handler, from validation. Dengan demikian seluruh indikator capaian tugas praktikum 3 telah terpenuhi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.